Jauh di bawah kaki kita, tersembunyi di bawah lapisan batu dan tanah, terdapat dunia dengan panas dan tekanan yang luar biasa. Disinilah, di jantung bumi, mineral dilahirkan. Bayangkan tungku api-api lebih panas dari gunung berapi manapun, tempat batuan cair berputar dan menggelegak. Batuan cair ini yang disebut magma adalah sub kaya elemen, bahan penyusun dasar dari semua materi. Saat magma mendingin, elemen-elemen ini mulai terikat bersama, membentuk struktur yang rumit. Selama rentang waktu yang sangat lama, struktur ini mengeras, menciptakan mineral pertama. Setiap mineral memiliki resep unik, kombinasi elemen tertentu yang memberikan sifat khasnya sendiri. Proses ini, pendinginan lambat dan kristalisasi magma adalah dasar dari dunia mineral. Ini adalah proses yang telah terjadi selama miliaran tahun, menciptakan keanekaragaman mineral yang luar biasa yang kita temukan di bumi saat ini. Kunjungi museum manapun dan kamu akan disambut oleh tampilan mineral yang mempesona, masing-masing memamerkan rona yang unik. Dari warna merah tua rubi hingga warna biru langit virus, dunia mineral adalah pelangi sejati yang tersembunyi di bawah kaki kita. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang memberi warna cemerlang pada mineral-mineral ini? Jawabannya terletak pada cara cahaya berinteraksi dengan atom-atom di dalam setiap mineral. Cahaya terdiri dari semua warna pelangi. Ketika cahaya mengenai mineral, beberapa warna diserap, sementara yang lain dipantulkan kembali ke mata kita. Warna spesifik yang diserap dan dipantulkan bergantung pada jenis atom yang ada dalam mineral dan bagaimana atom-atom ini tersusun. Seperti setiap mineral memiliki sidik jari unik penyerapan dan pemantulan cahaya, menghasilkan deretan warna mempesona yang kita lihat. Mineral, bahan penyusun batuan, hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan komposisi yang mempesona. Para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 5.000 jenis mineral, masing-masing dengan kisahnya sendiri yang unik untuk diceritakan tentang sejarah bumi. Beberapa mineral, seperti kuarsa sangat umum, ditemukan dalam segala hal, mulai dari pasir di pantai hingga meja granit di dapur kita. Mineral lainnya, seperti berlian, sangat langka, terbentuk di bawah tekanan yang sangat besar jauh di dalam mantel bumi. Mineral dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan komposisi kimianya. Misalnya, silikat, jenis mineral yang paling melimpah, mengandung silikon dan oksigen. Karbonat, seperti kalsit, terdiri dari karbon dan oksigen. Sulfida, seperti pirit, kaya akan sulfur. Setiap jenis mineral memainkan peran penting dalam membentuk planet kita. Tidak semua mineral diciptakan sama. Beberapa, melalui pertemuan proses geologis yang luar biasa, berubah menjadi objek dengan keindahan dan kelangkaan yang luar biasa, batu permata. Barang berharga ini, yang didambakan karena kecemerlangan dan daya tahannya, dibentuk melalui interaksi waktu, tekanan, dan panas yang menakjubkan. Bayangkan sebuah mineral, mungkin sepotong korundum yang sederhana, terkubur jauh di dalam bumi. Selama jutaan tahun, ia mengalami panas dan tekanan yang luar biasa saat lapisan-lapisan batuan menumpuk di atasnya. Lingkungan yang intens ini bertindak seperti oven raksasa, mengatur ulang atom-atom di dalam korundum, meningkatkan kejernihan dan kecemerlangannya. Akhirnya, mineral yang dulunya biasa ini muncul sebagai safir atau rubi yang mempesona, siap untuk dipotong dan dipoles menjadi batu permata yang akan dihargai selama beberapa generasi. Jauh di dalam kerak bumi, tempat suhu melonjak dan tekanannya sangat besar, mineral mengalami transformasi yang luar biasa. Alam tersembunyi ini, jauh dari pengalaman kita sehari-hari, adalah tempat keajaiban pembentukan batu permata terungkap. Panas bertindak sebagai katalis yang kuat, merangsang atom-atom di dalam mineral, menyebabkan mereka bergetar dan bergerak. Gerakan yang meningkat ini memungkinkan atom untuk melepaskan diri dari struktur kaku mereka dan mengatur ulang diri mereka menjadi konfigurasi yang lebih stabil. Secara bersamaan, tekanan yang sangat besar yang diberikan oleh lapisan batuan di atasnya menekan mineral, memadatkan atom-atomnya menjadi susunan yang lebih rapat dan lebih teratur. Interaksi panas dan tekanan ini yang dipertahankan selama jutaan tahun, ini mengubah biasa menjadi batin sentis dunia. Ini adalah bukti kekuatan geologis dan pengingat bahwa bumi sistem yang dinamis dan selalu berubah. Di antara batu permata yang paling dihargai di dunia, Pirus memiliki tempat khusus dalam sejarah dan perhiasan manusia.
Warna biru kehijauannya yang menawan mengingatkan pada langit yang cerah dan air yang jernih. Telah memikat peradaban selama ribuan tahun. Tetapi Pirus lebih dari sekadar wajah cantik. Itu adalah bukti kemampuan luar biasa bumi untuk menciptakan keindahan dari elemen yang tampaknya berbeda. Pirus terbentuk ketika air yang kaya tembaga merembes melalui batuan yang mengandung aluminium dan fosfor. Saat air berinteraksi dengan elemen-elemen ini, ia memicu reaksi kimia yang kompleks, menghasilkan pembentukan kristal Pirus mikroskopis. Kristal-kristal ini terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang, saling mengunci dan tumbuh bersama seiring waktu, akhirnya membentuk massa Pirus yang lebih besar yang kita kagumi. Wah, picurujak Pirus yang unik menjaranya dan bulzending pretty obscurable skritzes. Warna Pirus yang menawan, mulai dari biru langit hingga hijau tua, telah memesona budaya selama berabad-abad. Tapi, apa yang membuat batu permata ini menciptakan palet yang begitu menawan? Rahasianya terletak pada tarian elemen-elemen dalam struktur kristalnya. Tembaga, bahan penting dalam pembentukan Pirus, adalah koreografer utama warnanya. Bila ada dalam jumlah yang cukup, tembaga memberikan rona biru cerah pada batu permata. Namun, tariannya tidak berhenti sampai di situ. Besi, unsur lain yang sering ditemukan dalam Pirus, menambahkan bakatnya sendiri pada pertunjukan. Bergantung pada konsentrasi dan keadaan oksidasinya, besi dapat menghasilkan rona hijau atau kekuningan yang halus, menciptakan spektrum warna Pirus yang kita amati. Interaksi tembaga dan besi, yang diatur oleh kekuatan alam, mengubah Pirus menjadi tampilan kecakapan artistik bumi yang menawan. Sejak awal umat manusia, batu permata memiliki daya pikat khusus, memikat imajinasi kita dan mengilhami kisah yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin itu adalah keindahannya yang mempesona, cara mereka menangkap dan memantulkan cahaya, mengubahnya menjadi tarian warna yang memesona. Atau mungkin itu adalah kelangkaan mereka, pengetahuan bahwa harta karun ini ditempa di jantung bumi dalam kondisi yang hampir tidak dapat kita bayangkan. Apapun alasannya, batu permata telah menjadi barang berharga selama ribuan tahun, menghiasi mahkota raja dan ratu, berfungsi sebagai simbol cinta dan pengabdian, dan bahkan dianggap memiliki kekuatan mistis. Setiap batu permata membawa dalam kedalamannya sebuah cerita, sebuah bukti sejarah bumi yang panjang dan penuh gejolak. Dari kedalaman gunung berapi yang berapi-api hingga tekanan lempeng tektonik yang menghancurkan, batu-batu ini telah menyaksikan semuanya. Muncul betul John Sekulis buang bafkid kinbudran bids benpayan dan seni alam. Saat kita mengagumi kecemerlangan ruby atau keindahan Pirus yang tenang, kita diingatkan bahwa bumi adalah seorang seniman dengan sabar menciptakan mamaruan tahun. Batu permata, duta besar yang berkilauan dari kedalaman planet ini, adalah bukti kekuatan transformatif alam. Mereka mengingatkan kita bahwa keindahan dapat muncul dari tempat yang paling tak terduga, dan bahwa bahkan bahan yang paling biasa pun dapat diubah menjadi sesuatu yang luar biasa, mengingat waktu yang cukup dan kondisi yang tepat. Jadi, lain kali kamu memegang batu permata di tanganmu, luangkan waktu sejenak untuk menghargai perjalanan luar biasa yang telah dilaluinya untuk sampai kepadamu. Dari jantung gunung berapi hingga telapak tanganmu, ini tuwalses daftu elevator as tumbuhan. Warisan keindahan dituun ke melalui ngestabim.